Shalom, selamat malam sahabat yang dicintai Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema yang masih ada dalam seri Mazmur 23 dan Puji Tuhan. Malam ini telah sampai pada bagian 6 yang adalah bagian terakhir. Pada bagian 1-5, perjalanan kita telah melewati tempat tenang, lembah yang gelap dan jamuan di hadapan lawan. Dan sekarang Tuhan tidak hanya menuntun kita, menyertai kita, atau memulihkan kita, namun Ia juga menyediakan tempat tinggal abadi. Bukan hanya berjalan bersamanya, tapi juga diam di dalam Dia. Mari menghampiri hadirat Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami datang dengan syukur. Engkau bukan hanya gembala, tapi Engkau juga adalah tempat tinggal kami selamanya. Biarlah malam ini kami tidak hanya merenungkan perjalanan, tapi juga menghargai rumah yang telah Engkau sediakan bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan dalam Rema saat ini terbaca dari kitab Mazmur 23 ayat 6 yang tertulis, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, Mazmur 23 bukan hanya cerita tentang damai dan kekuatan. Ini adalah kisah perjalanan jiwa dari padang ke lembah ke kemenangan hingga akhirnya ke rumah Tuhan, sebagaimana yang tertulis, "Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Ini bukan metafora semata. Ini adalah janji kekal bahwa pada akhirnya kita akan kembali ke rumah. Bukan rumah dunia, tapi rumah kekal bersama Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kata mengikuti dalam bahasa aslinya berarti memburu dengan tujuan kasih. Bukan mengekor, tapi mengejar cinta yang tidak pernah menyerah. Seperti saat kita merasa sendirian, kebaikan dan kasih Tuhan sedang mengejar kita. Saat kita merasa gagal, kemurahannya sedang mendekap kita. Tuhan tidak hanya mengasihi kita saat kita kuat. Kemurahannya tidak hanya tersedia saat kita berhasil, tapi seumur hidup kita. Seumur hidup berarti saat muda dengan penuh semangat, saat tua dan merasa tidak berdaya, saat jatuh dan merasa kotor. Bahkan saat ingin menyerah, kasih Tuhan tetap mengejar kita. Dan yang dimaksud dengan rumah Tuhan bukan hanya surga kelak, tapi hadiratnya saat ini. Kapanpun kita masuk dalam hadiratnya, kita sedang ada di rumahnya. Rumah ini bukan berbicara tentang gedung, tentang agama, tetapi tentang hadiratnya. Dan Tuhan ingin agar kita tinggal di sana, bukan sekedar mampir. Sahabat, mungkin selama ini kamu seperti Daud yang berlari, bersembunyi dan terluka. Tapi malam ini Tuhan berkata kepadamu, "Berhentilah anakku, pulanglah ke rumah, tinggallah bersamaku, bukan sebagai tamu, tapi sebagai milikku." Saat dunia menutup pintunya, saat orang lain menolak dan melupakanmu, Tuhan membuka pintu rumahnya bagimu dan berkata, "Anakku, pulanglah, aku sudah siapkan tempat untukmu sejak semula." Ingatlah bahwa kamu diundang untuk tinggal, bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Tahukah kita bahwa rumah Tuhan adalah damai yang tidak akan bisa diambil dari kita? Saat kita tahu dan mengerti bahwa rumah Tuhan di dunia ini adalah hadiratnya, maka kita tidak akan perlu takut lagi menghadapi apapun. Karena ketika badai datang, maka kita pasti akan aman di hadiratnya. Hadirat Tuhan adalah perlindungan kekal. Padang rumput bisa berubah, lembah bisa datang, tapi rumah Tuhan adalah tempat di mana jiwa kita
akan beristirahat selamanya. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang setia, terima kasih karena Engkau menuntun kami dari awal sampai akhir, dari padang ke lembah hingga ke rumah-Mu. Kami bersyukur karena kami tidak lagi menjadi orang asing, tapi kami adalah anak-anak dalam rumah-Mu. Biarlah mulai malam ini kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu dan tidak pernah pergi lagi. Dalam nama Yesus, Gembala dan Tuan rumah jiwa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Rema yang dikasihi Yesus, jika malam ini kamu mendengar suara Sang Gembala Agung memanggilmu, jangan abaikan itu. Masuklah ke rumahnya dan tinggallah dalam hadiratnya. Bagikanlah renungan ini kepada mereka yang merasa tersesat, karena di rumah Tuhan juga ada tempat untuk mereka. Sampai jumpa pada video renungan malam selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam pelukan kasih Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Shalom.